Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang saya hormati, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis yang ke-38 dari hadis Arba'in dengan judul Sarana untuk lebih dekat kepada Allah dan meraih ridhonya. Baik, kita bacakan matannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basaruhu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adzani la u'izannah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Tidaklah hambaku mendekatku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang telah aku wajibkan. Hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Ketika aku mencintainya, aku menjadi pendengar yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangan yang dia gunakan untuk menggenggam, dan menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti kuberi, dan jika memohon perlindunganku, pasti kulindungi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq bab At-Tawadu nomor 6137. Keutamaan hadis. Allah Subhanahu wa taala memberikan mahabbah dan penjagaan terhadap para walinya. Wujud dari penjagaan itu adalah kemarahan Allah bila seseorang berusaha mencelakakan mereka. Hadis ini menjelaskan siapa wali Allah dan kekasihnya di dunia maupun di akhirat. Karena itu ada yang berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis yang paling mulia yang berbicara tentang para wali. Imam Ash-Shawqani berkata, hadis ini mengandung banyak faedah berharga bagi orang yang betul-betul memahami dan mentadaburinya dengan benar. At-Tukhi berkata, hadis ini adalah pijakan menuju Allah, mengenal dan mencintai Allah, juga merupakan jalan untuk merealisasikan berbagai kewajiban yang sifatnya batin atau iman, dan kewajiban yang sifatnya zahir atau Islam, dan gabungan antara keduanya ihsan. Adapun ihsan mencakup karakteristik orang-orang yang berusaha menuju Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik tersebut diantaranya zuhud, ikhlas, muraqabah, dan lain sebagainya. B. Penjelasan kata dalam hadis. Ada memusuhi, maksudnya adalah menyakiti, memarahi, dan membencinya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Waliya dalam Asyiyah disebutkan wali adalah lawan dari musuh, sedangkan kewalian lawan dari permusuhan. Dasar dari kewalian adalah mahabbah atau cinta dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sementara sumber permusuhan adalah kebencian dan kejauhan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis dalam kitabnya Fathul Bari, wali Allah adalah orang yang mengenal Allah, selalu menaati Allah, dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Allah berfirman, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Quran Surat Yunus 62-64. Faqad azantuhu bil harb. Maksudnya barang siapa yang menyakiti seorang mukmin, maka Allah menyatakan perang kepadanya. Sementara jika Allah memerangi hamba, maka kecelakaanlah baginya. An-nawafil, amalan-amalan sunnah, yaitu amal ibadah selain yang fardu. An-nawafil adalah bentuk jamak dari kata naflun
nafilah, yang artinya adalah ghanimah, pemberian dan tambahan. Ista'azani maksudnya meminta perlindungan dan penjagaan kepadaku dari hal-hal yang menakutkan. La u'izannah artinya aku pasti akan melindungi dan menjaganya. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Wali-wali Allah. Wali Allah adalah orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Dalam Al-Quran mereka ini dicirikan dengan 2 sifat, iman dan takwa. Firman Allah, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus 62-63. Rukun yang pertama kali harus dipenuhi untuk mendapatkan kewalian adalah keimanan kepada Allah, sedangkan rukun kedua adalah ketakwaan. Dengan demikian, hal ini akan membuka peluang yang sangat luas bagi orang-orang untuk menjadi wali, sehingga akan mendapat ketenangan. Dari sini mereka bisa meningkat lagi pada derajat yang lebih tinggi, yaitu orang-orang yang berada dalam baris terdepan dalam melaksanakan setiap kebaikan. Derajat umat Islam tersebut dalam Al-Quran dikelompokkan menjadi 3 golongan. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Golongan yang pertama, orang yang menzalimi diri sendiri adalah umat Islam yang masih bergelimang dalam kubangan dosa. Golongan kedua, pertengahan, adalah mereka-mereka yang menunaikan kewajiban dan menjauhi larangan. Mereka inilah wali-wali Allah. Namun demikian mereka ini kewaliannya masih berada pada tangga terendah. Sedangkan golongan ketiga yang senantiasa dalam baris depan dalam melaksanakan kebaikan adalah mereka yang tidak terbatas melakukan kewajiban, akan tetapi berlomba-lomba melakukan perbuatan sunnah. Tidak terbatas menjauhi perkara-perkara haram, namun juga berlomba untuk menjauhi perkara-perkara yang makruh. Mereka inilah yang menempati tangga puncak dalam tangga kewalian. Wali-wali Allah yang paling mulia adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah manusia-manusia yang terjaga dari setiap dosa dan didukung oleh mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Menempati urutan kedua adalah para sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang telah merefleksikan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Berikutnya adalah orang-orang yang hidup setelah mereka hingga hari ini. Yang perlu diingat bahwasanya kewalian tidak akan terrealisasi dalam diri siapapun kecuali orang tersebut memiliki keimanan dan ketakwaan, mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW dalam setiap ucapan, sikap dan perbuatannya. Kesalahan paling fatal yang terjadi dalam masyarakat kita dewasa ini adalah anggapan yang menyatakan bahwa kewalian hanyalah dimiliki orang-orang tertentu dan jumlahnya sedikit. Yang lebih celaka lagi jika derajat kewalian tersebut diberikan kepada orang-orang yang tidak diketahui keimanan dan ketakwaannya. Bahkan lebih pantas disebut sebagai wali setan, karena sikap dan perilakunya tidak mencerminkan nilai-nilai Islam sama sekali. 2. Memusuhi wali Allah. Siapapun yang menyakiti seorang mukmin, baik jiwa, harta maupun kehormatannya, maka Allah menyatakan perang kepada orang tersebut. Ketika Allah menyatakan perang kepada seseorang, berarti Allah pasti menghancurkannya. Kadang Allah menunda azabnya, bukan berarti melupakan kesalahan orang tersebut. Kadang Allah membiarkan orang zalim berbuat aniaya di bumi untuk beberapa saat. Setelah itu Allah menimpakan kepadanya azab yang sangat pedih. Orang yang memusuhi wali Allah disebut juga telah menyatakan perang kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka ia telah menyatakan perang kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Abu Umamah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menghina waliku, berarti ia telah menantangku untuk perang. 3 amalan yang paling afdal. Dalam hadis di atas terdapat isyarat yang jelas, dan tidaklah hambaku mendekatku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang telah kuwajibkan. Umar radhiyallahu an berkata, amalan yang paling afdal adalah melakukan apa-apa yang telah diwajibkan Allah, meninggalkan perkara-perkara yang telah diharamkan Allah dengan niat yang ikhlas. Umar bin Abdul Aziz berkata, ibadah yang paling afdal adalah melakukan kewajiban dan menjauhi berbagai perkara yang diharamkan, karena Allah adalah mewajibkan berbagai perkara kepada hamba-hambanya hanyalah semata-mata agar hambanya mendekatkan diri kepadanya, mendapatkan keridhaan dan karunia-Nya. Kewajiban fisik yang juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama adalah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Rabb." Quran surah Al-Alaq ayat 19. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sujud. Termasuk kewajiban yang dapat mendekatkan diri kepada Allah adalah keadilan pemimpin terhadap orang yang dipimpin, baik pemimpin yang sifatnya umum, misalnya penguasa, ataupun pemimpin yang sifatnya khusus, misalnya seorang suami terhadap istri dan anaknya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Hamba yang paling dicintai Allah, yang paling dekat tempatnya dengan Allah pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Hadis riwayat Tirmizi. Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang adil akan berada di sisi Allah di atas mimbar yang terbuat dari cahaya, persis di sebelah kanan Ar-Rahman atau Allah. Kedua tangannya adalah kanan. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuat adil dalam setiap keputusan hukumnya terhadap keluarga dan orang-orang yang dipimpinnya. Hadis riwayat Muslim. 4. Meninggalkan maksiat adalah bagian dari menunaikan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hambanya untuk meninggalkan maksiat. Allah juga telah menjelaskan bahwa siapapun yang melanggar batasan-batasannya dan melakukan kemaksiatan, maka ia layak mendapatkan siksa yang teramat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Karenanya meninggalkan maksiat juga masuk dalam keumuman ucapan, dan tidaklah hambaku mendekatiku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan. Bahkan sebenarnya kewajiban meninggalkan maksiat lebih didahulukan daripada kewajiban untuk melakukan ketaatan. Ini diisyaratkan oleh hadis. Jika aku perintahkan kepada kalian suatu perintah, maka tunaikanlah semampu kalian. Sedangkan jika aku larang kalian terhadap sesuatu, maka janganlah kalian mendekatinya. Dalam penjelasan hadis ini, Ibnu Rajab berkata, semua maksiat pada dasarnya adalah memerangi Allah. Ibnu Rajab lalu mengutip ucapan Ibnu Adam, apakah kamu mampu memerangi Allah? Siapapun yang maksiat kepada Allah, maka ia telah memeranginya. Semakin besar dosa dari kemaksiatan, maka semakin besar pula ia memerangi Allah. Karena itu Allah menamakan orang-orang yang memakan riba dan perampok sebagai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, karena besarnya kezaliman kedua perbuatan tersebut bagi umat manusia. 5. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah. Hal ini harus didahului dengan menunaikan semua kewajiban, solat, puasa, zakat, haji jika telah mampu, dan kewajiban lainnya. Di samping itu juga menahan diri dari semua perkara yang makruh. Inilah yang layak mendapat mahabbah atau kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan karunia untuk selalu menaatinya, senantiasa menyibukkan diri dengan zikir dan beribadah kepadanya. Dengan demikian ia layak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti inilah yang disinyalir dalam sebuah ayat. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Maidah 54. Amalan sunnah yang paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah banyak membaca Al-Quran, mendengar, mentadaburi dan memahaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi dan dari Abu Umamah radhiyallahu an, karena bagi orang yang mencintai tidak ada sesuatu yang paling indah selain ucapan orang yang dicintainya. Karenanya Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang mencintai Al-Quran maka ia mencintai Allah dan Rasulnya. Termasuk amalan sunnah yang besar adalah banyak berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah 152. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sejalan dengan dugaan hambaku terhadapku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam kesendiriannya, maka aku mengingatnya dalam kesendirianku. Jika ia mengingatku di depan umum, maka aku akan mengingatnya di depan umum yang lebih baik dari mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Dampak kecintaan Allah terhadap para walinya. Hal ini tergambar dalam hadis di atas. Ketika aku mencintainya, aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangan yang dia gunakan untuk menggenggam, dan menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Dalam riwayat lain disebutkan, hatinya yang ia pergunakan untuk berpikir dan lisannya ia pergunakan untuk berbicara. Ibnu Rajab berkata, maksudnya barang siapa yang sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah dengan semua amalan wajib, lalu dengan amalan sunnah, maka ia sungguh telah mendekatkan diri kepada Allah, kemudian naik lebih tinggi dari derajat keimanan ke derajat ihsan, sehingga ia beribadah kepada Allah seolah-olah ia telah melihatnya. Hatinya dipenuhi makrifat, kecintaan, pengagungan serta takut dan rindu kepada Allah, sehingga apa yang ada dalam hatinya seolah terlihat dengan jelas. Ketika hati telah dipenuhi oleh kebesaran Allah, maka apapun selain Allah akan tersingkir dari hati itu. Bahkan hawa nafsunya pun lenyap dan tidak ada sedikit pun keinginan kecuali apa-apa yang diinginkan oleh Allah. Dalam kondisi seperti inilah seorang tidak akan terucap kecuali dengan rangka zikir kepada Allah, tidak bergerak kecuali dengan perintahnya. Jika ia berbicara, maka berbicara karena Allah. Jika ia mendengar, maka mendengar karena Allah. Jika ia melihat, maka ia melihat karena Allah. Jika ia memegang sesuatu, maka hanya karena Allah. Inilah yang dimaksud oleh hadis di atas. Dengan demikian, siapapun yang menginterpretasikan pada selain hal di atas, misalnya manunggaling kaulo Gusti
hamba dan Tuhan jadi satu jasad, maka Allah dan Rasulnya berlepas diri dari semua itu. Imam Syaukani berpendapat bahwa yang dimaksud oleh hadis di atas adalah bahwa Allah akan memberikan cahayanya kepada setiap badan yang disebut dalam hadis. Dengan cahaya itulah anggota badan tersebut akan berjalan menelusuri jalan hidayah dan menjauhi jalan kesesatan. Al-Quran juga telah menegaskan bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran Surah An-Nur 35. Dalam hadis sahih dijelaskan bahwa Rasulullah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, pada mataku, pada pendengaranku." 7. Doa wali pasti dikabulkan. Termasuk karunia Allah terhadap para walinya adalah apabila wali tersebut meminta sesuatu, maka Allah akan memberinya. Jika meminta perlindungan, maka Allah akan memberinya perlindungan. Jika berdoa kepadanya, maka akan dikabulkan doanya, karena ia menjadi orang yang dikabulkan doanya. Dalam sejarah Islam tersebutlah nama-nama yang dikenal dengan orang-orang yang doanya dikabulkan seperti Bara' bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Namun demikian, di antara mereka yang selalu dikabulkan doanya, mereka lebih memilih bersabar terhadap ujian yang menimpanya. Mereka mengharapkan pahala dari ujian itu dan tidak berdoa agar dibebaskan dari ujian yang menimpanya. Bisa jadi ada wali Allah yang minta sesuatu kepada Allah, namun Allah Maha mengetahui apa yang baik bagi kekasihnya, lalu permintaan hamba tersebut tidak dikabulkan dan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik, jika tidak di dunia maupun maka di akhirat. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah yang dalam doa tersebut tidak terdapat unsur dosa ataupun pemutusan tali silaturahim, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari ketiga hal berikut ini. Mungkin mengabulkannya dengan segera apa yang diminta dalam doanya, atau akan diberikan di akhirat, atau ia akan terhindar dari keburukan yang sebanding dengan permintaannya." Hadis riwayat Ahmad. 8. Keraguan Allah untuk mencabut nyawa seorang muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari terdapat tambahan, "Tidaklah aku ragu-ragu tentang sesuatu yang aku pastikan melakukannya, seperti keraguanku mencabut nyawa hambaku yang mukmin. Ia membenci kematian dan aku membenci menyakitinya." Ibnu Salah berkata, yang dimaksud dengan keraguan di sini bukanlah keraguan yang kita kenal, tapi keraguan tersebut bisa lebih disebabkan karena cintanya yang amat sangat sehingga seakan tidak mau menyakitinya dengan kematian. Karena kematian adalah sakit yang amat dahsyat di dunia, kecuali bagi orang-orang tertentu. Namun kematian memang harus terjadi karena telah menjadi ketentuan Allah. Dengan tambahan di atas, maka jelaslah bahwa kematian bagi orang yang cintai Allah bukanlah sesuatu yang bertujuan menghinakannya, tetapi justru mengangkat derajatnya, karena kematian merupakan jalan untuk berpindah ke tempat yang mulia dan penuh kenikmatan. 9. Tawaduk. Imam Bukhari menggunakan hadis di atas sebagai dalil tawaduk. Beliau menempatkan hadis tersebut dalam bab tawaduk karena mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan sunnah pada dasarnya adalah karena sikap tawaduk. Demikian juga mencintai dan tidak memusuhi wali-wali Allah juga merupakan sikap tawaduk dan kepatuhan kepada Allah. Iyad bin Hammar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian semua bersikap tawaduk, agar tak seorang pun merasa lebih mulia dari yang lain." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, hadis di atas juga mengisyaratkan beberapa hal. A. Wali Allah mempunyai kedudukan yang tinggi karena ia menyerahkan semua urusan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Seseorang yang menyakiti wali Allah tetapi tidak segera ditimpa musibah bukan berarti terlepas dari kemarahan Allah. Bisa jadi musibahnya dalam bentuk yang lain, karena sungguhnya kesesatan adalah bentuk dari musibah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.